Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Putra Tony Hendarto dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 24. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi sosiologi, yaitu perubahan sosial. Pertama-tama saya akan menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial beserta contohnya. Yang pertama, perubahan berdasarkan waktu terbagi menjadi dua. Pertama, perubahan sosial lambat atau evolusi. Contohnya yang terjadi pada suku Anak Dalam atau suku Kubu di Jambi. Mereka dulu sangat menolak berbagai perubahan sosial yang ada, tetapi perlahan mereka mulai menerima ilmu pengetahuan dengan mengizinkan banyak relawan dan peneliti untuk mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung pada anak-anak. Meski demikian, sampai hari ini mereka masih mematuhi hukum adatnya. Yang kedua, perubahan sosial cepat atau revolusi. Contohnya yang pernah mengubah dunia adalah revolusi industri di Eropa. Saat itu pabrik yang bekerja dengan alat tradisional digantikan dengan mesin-mesin besar. Nah, ada juga perubahan berdasarkan sudut pandang masyarakat. Yang pertama yaitu perubahan yang dikehendaki. Contoh dari perubahan yang dikehendaki ini adalah diputuskannya kebijakan desentralisasi yang menggantikan keputusan sentralisasi. Yang kedua, perubahan yang tidak dikehendaki. Contohnya adalah relokasi seluruh masyarakat suku Anak Dalam di Jambi dan Riau karena kebakaran hutan Sumatera yang diakibatkan oleh penggundulan hutan, dan pembakaran hutan dilakukan secara sengaja. Ada perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Pertama, perubahan sosial kecil. Salah satu contohnya adalah perubahan mode pakaian. Yang kedua, perubahan sosial besar. Contoh perubahan sosial besar adalah pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Nah, yang terakhir, perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan. Yang pertama, perubahan sosial progres. Contohnya yaitu meningkatnya pembangunan listrik hingga ke pelosok desa, semakin canggih dan berkembangnya teknologi, dan lain-lain. Ada perubahan sosial regres. Contohnya yaitu adanya terorisme atau pengeboman massal yang menimbulkan kematian atau korban jiwa dan rusaknya sarana infrastruktur masyarakat, penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkotika, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam teori perubahan sosial beserta contohnya. Yang pertama yaitu teori perkembangan linear. Contohnya yaitu perkembangan bangsa Indonesia dari zaman penjajahan mempertahankan kemerdekaan sampai dengan saat ini. Yang kedua, teori perubahan melingkar atau yang lebih dikenal dengan siklus. Misalnya perubahan mode pakaian atau gaya hidup. Yang ketiga yaitu ada teori konflik. Dalam contoh yang diberikan dalam bukunya Das Kapital, Marx melihat konflik antara dua kelas sosial, yaitu kaum borjuis dan kaum proletar, di mana kaum borjuis adalah orang yang kaya dan punya uang, sedangkan kaum proletar adalah para buruh, baik buruh pabrik, buruh bangunan, buruh kantoran, juga buruh lainnya. Yang ketiga ada teori gerakan sosial. Contoh di Indonesia sendiri adalah pada saat Prita Mulyasari kalah dalam tuntutan yang diajukan oleh Omni Internasional Prita. Yang kalah saat itu diwajibkan membayar denda sejumlah 204 juta rupiah oleh pihak pengadilan. Masyarakat yang tergerak hatinya akhirnya memunculkan sebuah gerakan sosial berupa koin keadilan, di mana masyarakat menyumbang uang koin untuk membayar denda yang dikenakan kepada Prita. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang macam-macam penyebab perubahan internal dan eksternal beserta contoh. Perubahan sosial internal, penyebabnya yang pertama adanya penemuan baru. Contohnya penemuan satelit, penemuan tablet, adanya penemuan mobil, kereta api, dan sebagainya. Yang kedua, dinamika penduduk. Contohnya transmigrasi yang dilakukan masyarakat dan Jawa ke Sumatera, atau pada saat ini yang banyak dilakukan masyarakat Jawa ke Papua. Yang ketiga, adanya konflik sosial. Contohnya adanya kasus yang terjadi dalam masyarakat Lampung, khususnya terjadi di Lampung Selatan. Yang keempat, adanya pemberontakan. Contohnya
pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia, yang kemudian hal ini mendorong terjadinya atau jatuhnya kepemimpinan pada masa Orde Lama. Perubahan sosial eksternal disebabkan oleh adanya satu, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Contohnya adalah adanya perkawinan yang dilakukan antara suku Bugis dan suku Jawa. Yang kedua, adanya perperangan. Contohnya adalah adanya perperangan Palestina dan Israel yang selalu berseteru terkait dengan kekuasaan wilayah yang lebih luas. Yang ketiga, bencana alam. Contohnya tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan pada materi perubahan sosiologi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.